Salam dan bahagia. Saya Prastivi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Dian Arikasari. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Gresik. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Prastivi. Mohon waktunya sebentar ya Bu Dian, untuk kita melakukan percakapan pra-observasi, di mana percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk persiapan sebelum nantinya saya masuk di kelas Bu Dian untuk melakukan observasi. Nah, tujuan dari observasi atau supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan, dan untuk itu dilakukan percakapan pra-observasi di mana sebagai persiapan awal sehingga nanti ketika melakukan kegiatan pembelajaran akan lebih siap dan akan lebih percaya diri sehingga pembelajaran itu akan lebih bermakna bagi murid. Begitu ya Bu Dian? Baik, untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, dari rencana pembelajaran yang telah Ibu buat, kira-kira bisa Ibu Dian ceritakan tujuan pembelajarannya? Oke, nanti di kelas nanti saya akan mengambil waktu pembelajaran nanti saya akan mengambil tes presija Ibu ya, dimana tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan, struktur teks yang di dalam tes presija itu, dan berikutnya siswa dapat menjelaskan struktur teks dan struktur unsur-unsur kebahasaan tes presija, dan berikutnya siswa dapat menuliskan tes presija itu seperti apa. Dan terakhir itu menyajikan teks prosedur di depan kelas. Ya, baik. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari proses pembelajaran itu nanti. Nah, untuk selanjutnya area pengembangan yang ingin dikembangkan apa ya Bu Dian? Area untuk yang akan saya kembangkan yaitu area waktu untuk pencapaian pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik. Terima kasih untuk itu tadi area pengembangan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah rancangan pembelajarannya. Kira-kira rancangan pembelajarannya akan dibuat model yang seperti apa? Untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran. Model yang seperti apa? Untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning itu, dengan metode diskusi kelompok dan penugasan dan tanggung jawab mereka. Baik. Kira-kira untuk media pembelajaran yang akan dipakai apa ya? Saya menggunakan kertas karton, terus laptop, LCD, HP, seperti itu Ibu. Sudah lengkap sekali ya Bu Dian ya. Untuk selanjutnya nanti kapan ya Bu pelaksanaan, saya bisa melihat pelaksanaan pembelajarannya? Nanti pelaksanaannya minggu depan Ibu, hari Selasa tanggal 16 di kelas 10 BB1. Iya, baik. Saya kira itu sudah lengkap sekali dari tujuan sampai rencana pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Dian. Untuk selanjutnya Bu Dian, kira-kira dari percakapan pra-observasi ini tadi, apa yang bisa Ibu Dian ambil, kira-kira apa yang bisa Bu Dian simpulkan sehingga Bu Dian mendapatkan sesuatu dari percakapan kita kali ini? Untuk percakapan untuk hari ini saya bisa mengambil, saya lebih mempersiapkan lagi nanti apa yang akan saya ajarkan ke murid-murid nanti, ke dalam kelas nanti Bu. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Semoga kita nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran dan saya melakukan observasi di kelas dengan lancar di minggu depan. Terima kasih. Sekian, terima kasih pra observasi kami. Mari semua kita berdoa.
Stop, berhenti, lakukan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak mungkin. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kalian. Ya. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang pernah melakukan sesuatu, cara mengoperasikan, terus cara masak, dan lain sebagainya? Ada yang pernah bisa? Cara contohnya akan saya paling gampang sehari-hari yang kalian pegang dari kalian gondol ke sana ke sini, ya. Apa Mbak? Saya di bawah-bawah. Oke, ada yang tahu cara mengoperasikan HP? Apa saja yang dibutuhkan dalam cara mengoperasikan HP seumpamanya telepon? Ya, gimana Mbak? Kan? Apa? Ya, oke, betul. Terus? Nah, cara mengoperasikan. Ya Pak, gimana Pak? Kalau mau telepon, pertama HP dulu, ya Pak ya? Ya, cari kontak. Ya, terus habis itu pencet apa ya? Bagian warna apa? Hijau. Oke, setelah itu sudah pencet warna hijau, terus ngapain? Telepon ya, bagus. Terima kasih. Oke, good. Terus selain apa tuh? Cara mengoperasikan HP ada lagi? Cara melakukan sesuatu yang kalian lakukan di rumah? Sini bagian sini tuh Mbak. Memasak, masak apa Mbak? Contohnya, kasih contoh sederhana, telur. Bahan-bahan yang perlu dibutuhkan untuk masak telur apa Mbak? Pertama Pak. Halo. Oh, micin, ada terus apa lagi? Minyak tentunya. Apa lagi? Mangkok, sendok, wajan. Ya. Ya, berarti kalau kompor sekarang pakai gas. Oke, good. Terus langkah-langkahnya membuat telur, Mbak. Telur. Ya. Ya. Terus kocok. Terus panaskan minyak. Minyak seliter apa bukan tidak perlu, Mbak? Minyak. Ya, batunya terus. Kan itu panasin kayak ada bahan, ada langkah-langkahnya, ada tujuan kalian apa itu tentang mengoperasikan atau melakukan sesuatu itu dinamakan adalah ya. Oke, sekarang saya akan membagi kelompok kinestetik, visual, sama audio. Kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Biar kalian paham tentang materi teks posisi yang akan saya jelaskan nanti. Oke, paham? Oke, sambil saya nempel, kalian lihat dulu kalian mau ke auditori, visual, sama kinestetik. Ya, kalau kinestetik apa ya? Nanti kelompoknya gimana? Ya, Pak? Itu yang audio. Kinestetik itu nanti yang buat kapal, ya. Saya dulu ya. Oke, sekarang dulu saya mau menambahkan nanti kelompok kalian sesuai dengan kelompok yang saya tempel ya. Nanti sebelah sini nanti kinestetik, audio atau visual sesuai yang saya tempel, oke?
pembuatannya. Di sini juga sudah saya kasihkan contoh how to make pancake, nanti bisa kalian baca. Oke. Bagian prosedurnya penggunaan teks prosedur ya. Prosedur teks yaitu sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, di sini social functionnya to describe how something is completely done through a sequence of steps. Fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, penggunaan teks prosedur ini di sini sudah saya jelaskan to explain how to use instruction. The example how to use the video, the computer, handphone, and etc. And then to instruct how to do particular activity. Contohnya mesin, rule of game. Nah, itu untuk penggunaan prosedur teks. Begitu juga yang terakhir to give tips, how to love happily, how to succeed, nah, dan lain sebagainya. Oke, jenis terakhirnya di sini dibagi menjadi 3. Yang atas sendiri judul tadi apa namanya? Good. Berikutnya apa? Material atau bahan-bahan. Yang ketiga apa? Step. Ya, atau langkah-langkah. Oke ya. Dan di situ sudah saya contohkan tentang how to make pancake. Yang pertama how to make pancake itu bagian apa kan? Kalian atas sendiri. Judulnya. Terus di situ ada bahan-bahannya. Membuat pancake itu untuk di bagian garis raknya dimasukkan dalam apa? Material. Ya, betul. Terus cara pembuatannya bagian apa? Step. Oke, atau prosesnya cara pembuatannya. Oke, good. Oke, nah sekarang berhubung tentang kinestetik auditory visual, silakan nanti kalian membuat video, Canva, terus main HP tentang bidang kalian di kelas busana butik ya, kelas butik. Oke ya, silakan bisa kalian kerjakan, nanti saya kasih tentang apa main HP, bahan-bahannya, Canva sudah kalian siapkan juga. Bisa membuat Canva bisa? Oke, good. Oke, silakan kita mulai bekerja. Oke ya, biar kalian saat mengerjakan tugas dari Bu Guru, kita ice breaking dulu sebentar ya. Masih ingat ice breaking kemarin? Masih. Kita praktekkan lagi ya, biar kita sepanjang dalam mengerjakan tugas hari ini. Oke? Oke. The best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, thank you. Oke, silakan kalian kerjakan lagi. Ini kerjanya di mana? Sudah selesai belum?
Pelajari tadi tentang text procedure, terus generic structure-nya, apa lagi? Social function-nya, dan contoh-contoh yang sudah teman-teman kalian tampilkan ke depan. Oke? Untuk sebelum mengakhiri pelajaran, saya akan mengirimkan link di grup kelas kalian ya, nanti kalian kerjakan. Oke ya, saya kirimkan linknya. Saya ingin tahu hasil pembelajaran hari ini. Apakah sudah paham atau belum tentang text procedure? Oke ya, saya kirim ya. Oke, ya, semua silakan dibuka link yang sudah saya kirimkan. Oke, waktunya 5 menit. 5 saat. Oke, stop, Mbak. Setelah saya melihat nilai-nilai kalian, tugas tadi nilainya bagus, berarti kalian sudah paham apa itu text procedure dan apapun langkah-langkah yang sudah saya terapkan text procedure dalam soal itu sudah kalian kerjakan dengan baik dan nilainya memuaskan. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa supaya kita selamat sampai tujuan dan bertemu dengan orang-orang tersayang di rumah. Oke, silakan dipimpin ya, Mbak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Pras. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin Bu Dian melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui apa yang sudah Bu Dian lakukan. Ya, kira-kira kemarin ketika Bu Dian melakukan proses pembelajaran, apakah sudah tercapai tujuannya?
Waktu kemarin tuh, waktu pembelajaran kemarin tuh saya merasa belum ada yang belum saya gapai gitu dalam tujuan saya waktu pelajaran kemarin itu. Dari apa pembelajaran kemarin belum tercapai tujuannya. Berarti bisa diceritakan itu kira-kira apa yang belum tercapai? Ya, yang pertama itu adalah untuk LCD kelas itu kurang berfungsi dengan baik. Jadi saya kurang optimal dalam memberi penjelasan apakah itu prosedur itu apa, contohnya seperti apa, videonya pun saya juga nggak bisa menampilkan, saya cuma bisa memberi bayangan ke anak-anak cara keseharian mereka seperti mengoperasikan HP, cara menggoreng telur dan lain sebagainya seperti itu Bu. Yang belum saya gapai itu karena LCD-nya kurang memenuhi. Terus saya membuat kelompok itu juga terlalu besar, dalam kelompok besar seperti itu, cuma satu kelas saya jadikan 3 kan cukup banyak itu anak-anaknya. Itu tadi kalau yang diceritakan Budian tidak ada LCD, ya kurang maksimal LCD-nya, kemudian dalam pengelompokannya masih terlalu besar. Itu menurut Budian sebagai kekurangan kekurangan. Nah, kalau kelebihannya Budian? Kelebihannya anak-anak untungnya bisa menangkap apa yang saya sampaikan, walaupun hanya dengan cerita, saya bercerita terus membagikan pengertian PPT-nya tes presisi yang akan saya terangkan itu sudah lumayan tadi. Nah, terus itu Budian kalau sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari apa yang Budian lakukan ketika proses pembelajaran kemarin, kira-kira Budian bisa memiliki rencana-rencana apa yang bisa dilakukan agar kekurangan itu bisa terselesaikan. Saya harus sebelum pelajaran dimulai, saya harus mengecek ruang kelas yang akan saya ajar, apakah LCD-nya itu berfungsi dengan baik. Terus nanti pengelompokan, penggambaran lokasi anak-anaknya mau kelompoknya di mana itu strateginya itu harus saya cek ulang lagi gitu Bu. Terus kira-kira dengan kelemahan-kelemahan itu tadi, kekurangan-kekurangan itu tadi, dan rencana-rencana Budian tadi, kapan itu nanti akan dilakukan? Insya Allah akan saya lakukan, saya perbaiki lagi sekitar minggu depan ya Bu. Minggu depan waktu jam mengajar saya di kelas 10 BP1. Ya, baik. Selanjutnya ya Budian ya, dari apa yang sudah kita obrolkan ini, kira-kira bisa tidak Budian menyimpulkan dari apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah Budian lakukan gitu? Ya, sesudah dengan observasi kemarin, saya bisa merefleksikan ternyata saya itu kurang persiapan dalam pembelajaran. Terus sama alat peraganya pun juga kurang. Terus dalam pengelompokan di dalam kelas itu juga kurang, banyak kekurangan dan juga kelemahannya. Dan untuk pembelajaran saya yang kemarin seperti itu. Itu refleksi dari Budian. Jadi kesimpulannya adalah masih kurang untuk peralatannya, dan mungkin nanti bisa Budian komunikasikan dengan Baka yang mengurusi sarana prasarana. Nah, kalau yang ini Budian untuk yang terkait dengan pengelompokan ini mungkin masuk di dalam perencanaan ya. Kira-kira Budian punya solusi lainnya enggak? Ya mungkin saya akan memecah lagi kelompok yang besar, saya jadi 2 seperti itu. Jadi dari 10 anak per kelompok saya jadikan 5-5 seperti itu. Jadi sudah ada solusi dari semua apa yang terjadi kemarin dan nanti ada tindak lanjutnya, kira-kira hasilnya akan lebih baik atau ya.
Begitu ya Bu Dian ya. Jadi tujuan dari percakapan pasca observasi kali ini kita sudah menemukan dari permasalahan yang Bu Dian alami, dan Bu Dian juga sudah bisa menyimpulkan, bisa mencari solusinya sendiri. Semoga pembelajaran kedepannya nanti akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat berpihak pada murid. Ya. Terima kasih. Sekian percakapan pasca observasi dari saya.